Ini adalah tanda-tanda perpisahan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dakwah Islam itu benar-benar sempurna, ya, maka ada tanda-tanda akan berpisah antara Rasulullah dengan orang-orang yang hidup dan kehidupannya. Di bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah beriktikaf di masjid selama 20 hari. 10 hari beda sih. Iya, tapi pada hari tanda-tandanya ya, pengennya Rasulullah itu menghabiskan malam sebelum hari terakhir beliau itu dengan beriktikaf, ya. Kalau kita disunahkan iktikafnya 10 hari ya, 10 hari di akhir bulan Ramadan. Padahal sebelumnya beliau tidak iktikaf kecuali hanya 10 hari saja. Jibril di sana mengetes Al-Quran dari Rasulullah tadi, ya, yang sudah disampaikan tentunya oleh Jibril, ya, sebanyak 2 kali. Dan pada saat haji wada Rasulullah bersabda, "Aku tidak tahu pasti, boleh jadi aku tidak akan bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini dengan keadaan seperti ini." Dan pada saat melempar jumroh Aqabah, Rasulullah juga bersabda, "Pelajarilah manasik kalian dariku, karena boleh jadi aku tidak berhaji lagi sesudah tahun ini." Sudah dikasih tahu oleh Rasulullah, sepertinya Rasulullah itu sudah tahu tanda-tanda beliau akan meninggal, ya, akan wafat. Turun surat An-Nasr pada pertengahan hari-hari tasyrik. Sebenarnya semua ini bisa dikenali sebagai suatu perpisahan, yang menjadi syarat-syarat dari perpisahan dengan Rasulullah. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah pergi ke Uhud. Lalu sholat atas orang-orang yang mati syahid di sana. Jadi pada bulan itu ke Uhud untuk menyolatkan orang-orang yang syahid. Layaknya orang yang hendak berpisah dengan orang yang masih hidup dan orang yang sudah meninggal. Beliau menuju mimbar kemudian berpidato. Sesungguhnya enggak, di rumah. Sesungguhnya aku lebih dahulu meninggalkan kalian. Aku menjadi saksi atas kalian, dan demi Allah, aku benar-benar akan melihat tempat kembaliku saat ini. Aku telah diberi kunci-kunci gudang dunia dan kunci-kunci dunia. Dan demi Allah, aku tidak takut kalian akan musyrik sepeninggalku. Tapi aku takut kalian akan bersaing dalam masalah itu. Masalah itu adalah masalah tentang kunci-kunci dunia atau hal-hal yang berkaitan dengan keduniawian. Banyak. Nah, iya, itulah tentang masalah dunia. Pada suatu malam pertengahan bulan yang sama, beliau pergi ke Baqi lalu meminta ampunan bagi orang yang dikuburkan di sana, pemakaman jadi ya. Beliau bersabda, "Salam sejahtera atas kalian, wahai para penghuni kubur. Apa yang kalian hadapi di sana menjadi ringan, seperti apa yang dihadapi manusia? Fitnah datang seperti sepotong malam yang gelap gulita akhir akan menyusul yang awal. Hari akhir lebih jahat pembalasannya daripada di dunia." Lalu beliau mengabarkan kepada orang-orang yang dikubur di sana dengan bersabda, "Sesungguhnya kami akan bersua itu bertemu, ya. Bertemu kalian," kata Rasulullah. Ia berjumpa. Nah, di tanggal 29 Safar 11 Hijriah, tepatnya di hari Senin, Rasulullah menghadiri prosesi jenazah di Baqi. Jadi ada orang yang meninggal di Baqi tadi. Nah, sepulangnya dari sana, selagi dalam perjalanan, tiba-tiba Rasulullah merasakan pusing di kepala dan panas tubuhnya langsung naik.
hingga orang-orang bisa melihat tanda suhu beliau yang panas itu lewat urat nadi yang ada di kepala beliau. Mungkin kalau kayak Ini, kita ya di sini ya, Mbak kadang itu muncul apa tuh? bentol-bentol ya, Kayak keluar bentol, keluar kayak kan? urat kayak gitu. Iya, ya itu tandanya Nih. Rasulullah. Iya. Di sana ya, kejadian itu berlangsung selama 13 sampai 14 hari. Rasulullah tuh ya berlangsung tanda-tanda sakit beliau itu. Dan beliau tetap sholat bersama orang-orang selama 11 hari di masa sakitnya itu. Jadi walaupun sakit, Rasulullah tetap berusaha untuk mengimami atau berusaha untuk sholat berjamaah.